Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I am fine too. Thank you. Thank you for asking me. Eh, Kalian masih ingat nggak sih pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ya, pertemuan kemarin kita mempelajari tentang how to describing place, and then now we will learn how to asking and giving direction. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat dan kita nggak tahu tempat itu, pasti kan kita butuh untuk bertanya. Atau ketika ada seseorang yang ingin bertanya kepada kita tentang suatu tempat, nah pasti kita akan memberi arahnya atau memberi petunjuk arahnya. And then now we will learn how to asking and giving direction. Definition of giving direction. Giving direction means telling someone how to go from one place to another. We use it when someone is lost looking for a place or doesn't know the way. Nah, tadi kan di awal Miss sudah sedikit menjelaskan tentang gimana sih cara meminta dan juga memberi arahan. Nah, memberi arah berarti kita memberitahu seseorang bagaimana cara pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, biasanya itu digunakan ketika seseorang itu tersesat, mencari tempat, ataupun tidak tahu jalan. Example situation, a tourist asking how to get to the hotel. Nah, contoh yang pertama itu ketika seorang turis bertanya bagaimana cara menuju hotel. Namanya turis pasti kan tidak tahu tempat yang dia kunjungi, tidak hafal tempat yang dia kunjungi. Nah, biasanya dia akan bertanya kepada orang yang dia temui bagaimana sih caranya dia itu bisa sampai di hotel, atau hotel itu ada di sebelah mana sih. Begitu ya anak-anak. And then your friend asking where the library is. Nah, temanmu bertanya di mana sih letak perpustakaan itu. Gitu ya. You helping someone find the school gate. Nah, yang terakhir ketika kamu membantu seseorang untuk menemukan gerbang sekolah. Begitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Place. Nah, sebenarnya tempat itu ada banyak ya. Tempat itu ada banyak. Nah, di sini Miss contohkan beberapa tempat yang ada di sekitar kita. Hospital. Hospital artinya apa, anak-anak? Iya, rumah sakit. Fire station. Fire station artinya kantor pemadam kebakaran. And then grocery store. Grocery store artinya toko kelontong. Police station artinya police station artinya kantor polisi. Bakery, what do you meaning bakery? Toko roti. And then mall, mall. Drugstore artinya apotek. Bank, what do you meaning? Bank. Cinema artinya bioskop. And then the last school, what do you meaning? Sekolah. Nah, pastikan nggak semua orang atau nggak semua dari kita itu mengetahui di mana sih letak toko kelontong, di mana sih letak bank. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu, fungsi dari asking and giving direction adalah ketika kita ingin bertanya atau memberi arahan tempat kepada orang lain, gitu ya. Nah, misalnya Miss nanya ini, where the hospital? Hospital is di sini. Atau kalian mau nanya, kalau aku mau ke bank berarti aku harus lewat mana? Bank itu letaknya di mana sih? Gitu ya anak-anak. And then giving direction. Nah, giving direction there are 8. Di sini Miss tuliskan ada 8 ya. Go straight. Go straight, what do you meaning go straight? Jalan terus. Turn left artinya belok kiri. Turn right, what do you meaning? Belok kanan. Block
artinya di blok. On the corner, what do you meaning? Di pojok. Next to, what do you meaning? Di sebelah. Between, artinya di antara. In front of, artinya di depan. Nah, ini ya, kalau misalnya Miss nanya, where the fire station? Nah, berarti di mana sih letak kantor pemadam kebakaran? Nah, letak kantor kebakaran itu between hospital and grocery store. Gitu ya. And then the next, grammar focus. Grammar focus number 1 is imperative sentence. Imperative sentence itu artinya adalah kalimat perintah ya, kalimat perintah. We use imperative to give direction clearly. Jadi, kita menggunakan kalimat imperatif ini untuk memberi arahan dengan jelas. Kalau misalnya kita memberi arahannya itu nggak jelas atau tidak pasti, berarti kan kita sama aja menyusahkan orang lain, ya nggak? Nah, pattern atau polanya itu adalah verb plus object. And then verb plus place. Nah, verb plus object ini, kata kerja plus object ini contohnya adalah go straight, berarti jalan terus. Kalau verb plus place, turn left at the mosque, berarti belok kiri di masjid. The example, go straight on this road, artinya jalan terus di jalan ini. Turn left at the corner, belok kiri di pojokan. Walk past the bank, artinya lewati bank itu. And then the last, cross the street, atau seberangi jalannya. The next, common expression. Common expression 1. Common expression. Excuse me, where is the? Permisi, di mana rumah sakitnya? Or where the bank? How do I get to? Bagaimana saya bisa sampai ke rumah sakit atau kantor polisi? Can you show me the way to? Bisakah Anda menunjukkan jalan ke kantor polisi? Is there police station near here? Nah, apakah ada kantor polisi di dekat sini? Jadi common expression itu berarti contoh-contoh kalimat untuk ketika kita meminta arah atau ketika kita bertanya arah. And then the next, giving direction. Nah, kalau common expression itu meminta arah, berarti kalau giving direction berarti ketika kita memberi arahan. Nah, go along this street, ikuti jalan ini. Where the excuse me, where is the police station? Go along this street. Ikuti jalan ini. Di mana sih kantor polisi? Nah, ikuti jalan ini. And then turn left or right at the corner. Belok kiri atau kanan di pojokan. It's next to the, itu di sebelah hospital atau mall gitu ya. It's across from the, itu di seberang. Di seberang apa? Kalau misalnya police stationnya itu di seberang sinema, berarti it's across from the cinema. Begitu ya anak-anak. And then it's on your right or left. Anda itu ada di sebelah kiri atau kanan Anda. And then the last, you'll see it on your left. Anda akan melihatnya di sebelah kiri Anda. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih belum paham? Nanti Miss jelaskan ulang. Kalau nggak ada kita lanjut, oke? Nah, asking for direction. Ini adalah contoh ketika kita akan bertanya arah. Excuse me, can you tell me where is the hospital? Bisakah Anda memberitahu saya di mana rumah sakit? The hospital is between the school and the fire station. Berarti di mana rumah sakitnya?
Iya, rumah sakitnya berada di antara sekolah dan juga kantor pemadam kebakaran. And then, where the library? Nah, di mana? Kalau kalian melihat di mana sih perpustakaannya? Apakah ada perpustakaan? Nah, sekarang itu adalah tugas untuk kalian, oke? Nah, sekarang tugas kalian berarti menjelaskan di mana perpustakaan itu berada. Perpustakaan itu berada, oke? Nah, sekarang, where is the library? And the last, where is the library? Nah, itu adalah tugas kalian ya, anak-anak. Sekarang tugas kalian adalah memberi arahan sampai kita itu bisa menemukan letak atau posisi dari perpustakaan. Kalian jelaskan sesuai dengan peta atau sesuai dengan gambar yang sudah Miss tulis di PPT. Okay, I think enough for this meeting. And the last, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk PR-nya dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. See you next time.